Apa yang harus kita lakukan ketika cewek atau istri kita sedang menstruasi? Ya kabur, mau gimana lagi? Tapi, apa nih yang harus kita lakukan kalau cewek yang sedang sakit gigi tapi juga mens? Oh ya jelas, kita antar ke klinik gigi terdekat. Lalu, ya kita kabur lagi. Itulah tips dari saya untuk hidup yang lebih tenang dan nyaman. Aduh, dapet double kill hari ini. Aduh, dapet double kill hari ini. Ih, kamu kenapa sih guling-guling gak jelas gitu? Ih, kamu tuh ya gak tahu rasanya kombinasi sakit gigi sama kram menstruasi. Ya gak tahu lah. Ih, kalau sakit gigi tuh tinggal dicabut. Kalau menstruasi, mana pernah, gua kan cowok. Iya, justru kamu cowok. Tapi tahu nggak sih mitos yang nggak boleh cabut gigi pas menstruasi itu? Emang ya? Ya, makanya aku tanya, cari kebenaran dari mitos tersebut. Gimana sih? Ih, mitos ya hoa. Kayak gitu aja gak tahu. Mending ke dokter gigi aja sekalian. Ya yuk kita cari tahu. Ayo, Ayo. ayo. Aduh. Pulangin. Hai dear student, selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam, dimanapun Anda berada tentunya. Jumpa lagi bersama kita di sini di Student TV. Tentu saja bersama kita di sini ada David Karindra dan juga tetap bersama dengan Dokter Gigi Harum yang selalu harum wangi sepanjang hari ya kan. Halo. Sehat ya dok? Alhamdulillah. Selalu siap memberikan inspirasi ya dok dan informasi-informasi terpenting pasti. Siap. Nah tapi hari ini jangan sensi dulu dok, kita lagi ada. Kenapa tuh? Nggak tahu dari tadi diem mulu. Kenapa sih? Lagi ada masalah keluarga, masalah keuangan. Tanya yang baik-baik kenapa sih? Emang kenapa? Ya lagi males sih. Oh. Nyebelin banget, semuanya nyebelin. Oh gitu. Emang kalau lagi mens gini ya? Lagi moody, Lagi moodian. moody. PMS ya? Moody. Oh habis mungkin mau lebaran ya, jadi moody ya. Oh itu moody. Oh moody, kok beda ya? Oke, baik. Ini kenapa? Mens hubungannya apa nih sama kita di sini? Kita kan lagi ngomongin tentang kesehatan mulut, gusi, gigi dan seputar itu. Terus hubungannya sama moody apa? Mens apa? Ada tahu hubungannya? Apa tuh? Katanya ada mitos kalau misalnya masih menstruasi itu nggak boleh cabut gigi, bener nggak sih? Oh emang ada kayak gitu ya dok ya? Emang mau cabut gigi? Emang mau cabut nyawa? Kayak serem banget. Cabut deposito aja. Tambah dong kalau itu udah dicabut. Kalau masalah itu sih, iya ada kabar kalau mau cabut gigi lagi nggak boleh keadaan haid atau menstruasi. Sebenarnya ada sih 50-50, bukan 50-50, lebih ke Pasti audiens. ada yang iya, ada yang enggak, ada yang nggak apa-apa, ada yang nggak bolehin. Tergantung sih, ada beberapa literasi yang bilang emang ditunda aja kalau bisa, tapi ada juga yang ya udah gas aja, cabut aja. Itu kenapa dok itu? Dok. Nah, hubungannya itu lebih ke kalau menstruasi itu kan nih buktinya dari dia yang mudian nih, ini nih aduh, kenapa lagi nih? Jadi nggak kereok ya. Assalamualaikum. Oke. Kaget kan saya. Itu bisa jadi karena kenaikan sama naik turunnya hormon. Kalau lagi menstruasi kan emang hormonnya yang naik turun ya, nggak stabil, nggak bisa di situ terus, dia bisa naik bisa turun. Itu yang mengakibatkan para perempuan itu ngerasa kok bisa mudian, kok nggak enak gitu. Nah, kenaikan hormon itu bisa menyebabkan ke radang gusi. Kalau misalnya udah menyebabkan radang gusi, gusinya itu nanti jadi mudah berdarah, bengkak-bengkak, rasa sakit, nggak nyaman. Terus ditambah juga kalau misalnya rongga mulutnya itu lagi kotor, itu juga bisa menyebabkan tambahnya ketidaknyamanan pada gusi karena radangnya makin-makin.
Kalau udah dalam keadaan kayak gitu, lebih baik ditunda dulu cabutnya. Karena kalau dicabut, itu kan mesti ada luka tuh, luka bekas pencabutan giginya. Nah, kalau habis ada luka itu, bakteri yang ada di rongga mulut itu karena ada radangnya tadi bisa aja masuk. Nah, malah jadi sumber infeksi kalau kayak gitu. Kan bahaya kalau kayak gitu. Dan ditambah kalau misalnya lagi mens, mesti kan badan gak enak ya. Kalau saya sih ngerasanya kadang juga capek, nggak fit, nggak sehat. Terus kalau cabut gigi kan sakit. Jadi mesti kayak nggak nyaman banget, mending ditunda gitu. Takutnya pas juga lagi ditanya, lagi sensi, lagi mens gitu, ditanya sama dokternya, apa sih dok tusuk? Kan ngeri banget ya kan? Iya kan takut saya. Nanya gitu kan, hidup saya nggak sih nanya gitu, mungkin gitu ya dok ya. Jadinya mungkin hati-hati ya dari studentnya. Jadi mungkin bisa disarankan kalau tidak mendesak banget, mungkin jangan melakukan proses cabut gigi selama masa menstruasi ya dok ya. Karena Iya betul. itu tadi yang dijelaskan sama dokter bahwa ada beberapa hal-hal yang dimungkinkan terjadi untuk membuat kita semakin tidak nyaman Iya dengan proses betul. pencabutan gigi. Jadi kamu jangan sampai, emang kamu lagi sakit gigi sekarang? Oh iya, benar. Jadi diem aja dari sakit gigi berarti. Iya gitu. Jadi kalau bisa, kecuali kalau pas benar-benar mendesak banget, memang parah banget, disarankan oleh dokter juga atas rekomendasi dari dokter, baru boleh dilakukan untuk proses pencabutan gigi ya dok. Iya betul. Makanya harus diperiksain dulu ke dokter gigi biar tahu untuk perawatan selanjutnya itu baiknya seperti apa. Gitu. Tapi aku punya pertanyaan sih, Dok. Apa tuh? Boleh. Kalau ini kan kalau mens ya, Mm-mm. kalau misalnya ibu melahirkan atau lagi donor darah itu Mm-mm. sehabis donor darah gitu kan tubuh juga lagi Lagi lemah lemah. ya. Nah Mm-mm, itu betul. boleh cabut gigi nggak sih? Itu juga lebih baik ditunda karena itu tadi ada tambahan juga habis dicabut ada luka. Lukanya itu pasti ada perdarahan kan. Nah, perdarahannya itu nanti yang kalau misalnya habis donor darah kan pasti darahnya lagi udah diambil banyak. Ya. Terus nanti ada perdarahan, makin lemes lah kita nanti. Kasihan badannya, jadi ditunda aja dulu. Habis donor darah. Kalau yang sekarang ada beberapa mitos juga yang sering saya dengar nih dok. Apa Pas tuh? waktu ibu hamil, boleh nggak sih sebetulnya cabut gigi? Nah itu juga. Itu untuk ibu hamil ada bagian trimesternya tertentu yang memperbolehkan. Kalau dia masih trimester 1 atau udah ke trimester 3 itu nggak boleh. Oh, nggak Soalnya boleh. itu lagi nggak stabil. Hormonnya juga lagi naik turun. Ibu hamil itu lagi nggak stabil. Takutnya nanti malah ada kenapa-napa sama janinnya. Tapi kalau misalnya di trimester 2 itu lagi stabil-stabilnya. Tapi kalau misalnya biasanya sih ibu-ibu tuh pada takut. Benar. Jadi tuh kayak pada mikirnya udahlah ditunda aja sekalian. Kalau kayak gitu sebenarnya juga nggak apa-apa sih. Tapi harus Daripada nunggu sampai takut. 9 bulan ya dok, ngeri banget ya. Iya, gitu. Soalnya itu kalau lagi ibu hamil itu juga biasanya ada permasalahan sama gusinya juga, Oh, gitu sama ya. kayak waktu menstruasi. Jadi ya kemungkinan kita ya tetap dicek dulu sih sebagai dokter gigi, kita harus lihat dulu kondisi giginya kayak gimana gitu. Oke, ditutup nih. Jadi ini dapat informasi dari dokter Hanum bahwa sebetulnya apapun itu masa menstruasi, ibu hamil, ibu menyusui atau apapun itu sebetulnya mengkonsultasikan dengan dokter gigi ya. Jadi Betul. jangan dengar apa kata orang, jangan main YouTubean aja. Oh ternyata bisa nih, ternyata baca-baca tanpa informasi yang terpercaya dari dokter gigi. Maka dari itu jangan lupa sering 6 bulan sekali cek ke klinik dan dokter gigi terkait. Jadi pada bingung-bingung langsung aja rawat aja sekarang. Bye bye, thank you for watching.